pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Primer Fantari dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam Tajam Dialog. Dan saat ini telah hadir di studio Jember 1 TV dari PMI Kabupaten Jember. Beliau adalah Bapak Zainal Marzuki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Kabar baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Sehat, semangat terus. Semangat terus, baiklah. Pemirsa, Bapak Zainal Marzuki adalah Ketua PMI Kabupaten Jember dan tema dialog kita pada hari ini adalah peran PMI dalam antisipasi COVID-19 atau Corona. Seperti yang kita tahu, penyebaran COVID-19 atau Corona sudah menyebar dan merajalela tidak hanya di negara-negara tertentu, tapi juga telah masuk ke Indonesia seperti itu ya Bapak. Dan untuk membahas lebih dalam bagaimana peran PMI untuk pencegahan dari Corona, kita akan membahas lebih detail bersama Bapak Zainal Marzuki di Tajam Dialog. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang ini, Anda dapat mengaksesnya melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Ya, Bapak Zainal Marzuki, Anda menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten Jember. Gimana Pak kesannya selama ini? Ya, dengan menjabat sebagai Ketua PMI, tentu ini sebuah kepercayaan dari masyarakat kepada kami, dan tentu kami akan memegang amanah itu untuk dilaksanakan dengan baik dan dengan semangat dan dengan memahami terhadap fungsi PMI. Fungsi PMI ternyata cukup banyak untuk bertindak dalam rangka kepentingan kemanusiaan. Ya, berbicara mengenai fungsi PMI, mungkin ada sebagian dari pemirsa Jember 1 TV, masyarakat umum, atau bahkan saya sendiri nih Pak, yang belum mengetahui secara global fungsi dari PMI Kabupaten Jember Pak. Baik, jadi PMI Kabupaten Jember tentunya tidak hanya PMI Kabupaten Jember, hampir seluruh Palang Merah seluruh Indonesia. Fungsinya adalah pertama untuk kepentingan pertolongan kepada kemanusiaan. Jadi ada di dalamnya juga tentang unit donor darah. Sudah barang tentu unit donor darah ini harus menyediakan kebutuhan darah terhadap kebutuhan darah di daerah itu. Itu harus disiapkan. Di luar itu ada fungsi unit markas yang memberikan pelayanan terhadap pertolongan pertama, baik di kebencanaan maupun bentuk yang lainnya. Yang ketiga, kita ada fungsi di PMI, yaitu adalah unit klinik. Unit klinik yang kita miliki ini adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terletak di Jubung di Jalan Brawijaya, dan yang sebentar lagi akan kami kembangkan juga untuk di Jalan Jawa di kantor markas akan kita dirikan kantor klinik agar masyarakat di sekitar kampus bisa terlayani dengan baik. Dan untuk yang keempat Bapak? Yang keempat kita punya unit humas. Ini penting bagi kami karena akan terjadi sebuah komunikasi dengan masyarakat, apa peran PMI dan bagaimana bisa menghubungi PMI terhadap kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya Palang Merah Indonesia. Ya, mungkin kita lebih membahas secara spesifik terkait yang pertama ya Pak, unit penyediaan stok darah yang ada di Kabupaten Jember ini sendiri, stok darah yang dipersiapkan setiap harinya yang tentunya untuk ketersediaan stok darah di Kabupaten Jember ini bagaimana Pak? Dengan berkembangnya terakhir ini adanya Indonesia terjangkit dengan virus corona, COVID-19, ini tentu memang sangat berpengaruh ya terhadap kebutuhan darah kita. Karena ada himbauan dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BNPB bahwa dalam saat situasi gawat darurat ini dihimbau masyarakat untuk tidak berkumpul dengan jumlah yang banyak. Maka tentu bagi PMI ada kesulitan terhadap MU yang kita biasa laksanakan. Dengan berkumpulnya masyarakat banyak, kita datangi di mana institusi dia, kita datangi tempat kelompok dia. Mereka semua itu sekarang tidak bisa dilakukan karena ada himbauan pemerintah tidak berkumpul banyak. Inilah kesulitannya. Nah, untuk solusi dari kesulitan atau kendala yang ada, bagaimana Pak langkah yang diambil dari PMI sendiri? Tentu PMI tidak boleh menyerah dengan sebuah keadaan ini karena memang kita harus sinergi dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan darah itu. Maka PMI pertama membuat jadwal MU tapi dengan interval yang diperpanjang sehingga dari interval yang panjang orang tidak berkumpul begitu banyak, gitu ya. Yang kedua kita juga melakukan jemput bola dengan mengumumkan melalui media, melalui humas kita agar masyarakat apabila ada 3, 4, 5 orang mau berdonor
kita layani dan kita antar jemput. Untuk klasifikasinya sendiri bagaimana Pak untuk yang jemput bolanya? Ya, jadi jemput bola itu ada dua macam. Ya. Pertama adalah terhadap kebutuhan darah yang memang sudah ada agak berkurang, golongan darah apa yang berkurang, tentu kita melakukan komunikasi dengan para donor sukarela untuk bisa waktunya diambil. Itu yang pertama, bisa diantar jemput. Yang kedua, masyarakat secara umum harus kita layani juga, tidak terbatas pada golongan darah yang tertentu, tapi dia apapun golongan darahnya kita terima. Itu yang kita lakukan untuk supaya jemput bola. Sejauh ini untuk pelaksanaannya apakah ada kendala Pak? Kalau pelaksanaan tidak ada, karena di PMI Jember khususnya kita selain punya unit donor darah yang berada di Jalan Srikoyo yang itu siap melayani dalam 24 jam, kita juga buka gerai di markas di Jalan Jawa, itu juga menerima donor darah terhadap masyarakat yang tidak jauh di jalan daerah kampus. Di luar itu di klinik kita di Jubung kita buat gerai juga untuk donor darah. Jadi untuk wilayah barat tidak perlu datang ke unit donor darah di Srikoyo, cukup di klinik kita layani semua. Baik. Kemudian untuk pembagian dari relawan yang bertugas dalam membantu atau aksi kemanusiaannya sendiri bagaimana Pak? Ya tentu kita dari fungsi yang berbeda. Kalau untuk donor darah kita tentu dengan kru dari teknisi dari semua perawat yang punya kita lakukan. Kalau khusus terhadap kebencanaan kita tentu punya relawan yang cukup banyak. Yang mana relawan kita sendiri yang ada di lingkup PMI, mana lagi ada unit KSR, Korps Sukarelawan yang ada di kampus-kampus, yang semua merupakan bagian dari Palang Merah Indonesia cabang Jember. Ya, Bapak, dengan adanya virus COVID-19 atau corona ini juga tentunya berdampak kepada PMI Kabupaten Jember, di mana ada pelayanan ekstra yang dilakukan untuk masyarakat, seperti halnya tadi aksi untuk jemput bola dari pendonor seperti itu, Pak. Adakah pengaruh dari ketersediaan stok darah sebelum adanya virus COVID-19 ini dan saat ini, Pak? Ya. Ada, tentu ada pengaruh ya. Tentu karena tadi dibatasinya masyarakat keluar, dibatasinya masyarakat berkumpul dengan jumlah banyak. Tentu berpengaruh. Biasanya kita mudah melaksanakan MU. Contoh gampang, kemarin sudah ada MU yang kita siapkan 30 tempat. Tiba-tiba dengan ada pengumuman pemerintah, dia mengundurkan diri, artinya menunda MU itu sampai situasi aman, sampai dari 25 tempat yang sudah MU. Jadi mundur 25. Maka dari itu kita tentu sedikit agak kesulitan terhadap menyediakan darah ini. Maka kami diskusi dengan teman-teman di unit donor darah bagaimana untuk mengatasi situasi ini. Gitu loh. Maka salah satunya selain tadi saya sebutkan MU kita buat donor darah di masjid sekarang. Al-Baitul Amin kita siapkan bis di situ. Pendonor kalau mau donor masuk dulu pada satu ruangan yang disemprot desinfektan. Itu disemprot agar dia steril masuk ke dalam. Itu salah satunya. Di luar itu kita umumkan, kita jemput bola, kita sampaikan pada masyarakat bahwa kita sangat perlu bantuannya untuk memerlukan donor darah. Karena yang butuh darah ini orang-orang yang sudah rutin itu di rumah sakit yang memang dibutuhkan gitu loh. Jadi bukan stok untuk jangka waktu yang panjang, bukan. Karena kalau panjang darah itu sendiri ada expired. Dan sejauh ini animo dari para pendonor khususnya yang biasa berdonor ya Bapak, dengan adanya penyebaran virus COVID-19 ini bagaimana? Kalau animo pendonor yang memang berpengaruh, jadi ada karena faktor takut keluar dalam kondisi ini, mereka harus mempersiapkan diri jauh lebih sehat untuk menghadapi corona ini. Jadi selain hidup sehat, bersih, mereka juga harus menambah vitamin dan sebagainya untuk sehat. Juga mengurangi keluar gitu kan ya. Nah ini yang menjadi persoalan mereka itu. Maka dari itu kami meyakinkan kepada masyarakat kalau untuk kepentingan donor selama masyarakat sehat dan harus sehat, kami akan melayani dengan segala bentuk yang mempermudah. Di luar itu PMI secara nasional telah berkirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Kapolri untuk bisa membantu kesulitan PMI di dalam mendapatkan darah untuk kepentingan calon yang mau didonor. Sejauh ini untuk stok ketersediaan darah yang ada di PMI Kabupaten Jember bagaimana Pak? Dengan kerja keras dari rekan-rekan di unit donor darah dengan seluruh tim PMI sampai hari ini kita tidak kekurangan, tapi
ada penurunan tapi tidak sampai pada tingkat kekurangan. Jadi kita masih terus berjuang dan alhamdulillah bisa teratasi. Bisa teratasi Iya. dan sejauh ini masih dalam tahap yang aman ya Pak untuk Masih stok ketersediaan darah tersebut. Betul, tahap aman sekali, Ya. sangat aman. Ya. Ya, Bapak, dari stok ketersediaan darah tersebut yang ada di PMI Kabupaten Jember, bagaimana proses sterilisasi atau menjamin di mana darah tersebut berasal dari pendonor yang tidak termasuk suspek dari corona, Pak? Sudah barang tentu di unit donor darah kita ada standar ya dalam melakukan donor dengan pemeriksaan yang memang terukur. Dan sampai hari ini juga kita lakukan standar seperti itu, bahkan dengan adanya suspek corona, maka proses pendonor memang agak sedikit harus memasuki bilik yang kita siapkan dan di situ harus disemprot. Apabila sudah memenuhi suhunya bagus, maka masuk di situ untuk disemprot dan selanjutnya diperiksa baik itu HB-nya maupun tensinya. Setelah itu proses donor begitu. Ya, sejauh ini pelaksanaannya bagaimana untuk mereka yang berdonor, Pak? Alhamdulillah yang sudah terlaksana donor nggak ada masalah. Mereka bisa menyesuaikan dengan keadaan itu. Maka dari itu kami sangat terima kasih kepada masyarakat dengan berbagai cara dan sinergi yang kita lakukan. Masyarakat bisa memahami dan saya berharap masyarakat Jember utamanya bisa terus mendukung PMI. Kenapa? Karena PMI tidak boleh kehabisan stok darah untuk kepentingan para penderita yang membutuhkan donor darah. Gitu. Sejauh ini masih banyak mereka atau masyarakat yang membutuhkan stok darah ya Pak? Banyak. Dari sebelumnya penyebaran virus corona itu? Jadi kalau kita kan tergantung dari rumah sakit ya. Seorang pasien yang di sana apabila memang perlu transfusi, itulah kita kirim darahnya setelah ada pencocokan tentang darahnya. Ini memang selama ini alhamdulillah masih teratasi. Cuman ada persoalan lain di luar pendonor yang MU menurun. Jadi di PMI ini adanya rumah sakit terjadi pengurangan tatap muka juga terhadap keluarga pasien. Keluarga pasien dikurangi berkunjung, sehingga kita harus ekstra ini terhadap pagi di rumah sakit itu masih ada petugas yang untuk ngambil darah dan sebagainya. Siang juga ada, malam tidak ada. Maka sekarang kami relawan kami kita gerakkan dengan R2 emergency black jet untuk ngantar darah, bahkan untuk ngambil darah juga. Gitu. Berarti tidak harus dari masyarakat tersebut yang membutuhkan stok darah, tapi PMI juga bersedia untuk mengantarkan stok darah tersebut ya Bapak. Ya. Baik, seperti yang kita tahu penyebaran corona memang sangat sudah merajalela, terutama di Kabupaten Jember ini masyarakat juga banyak yang panik seperti itu. Selain PMI menyediakan stok darah atau mungkin tadi aksi penjemputan bola ya Bapak, adakah kegiatan lain atau mungkin kegiatan lain yang dilakukan oleh PMI Pak? Kegiatan lain tentu kita mendukung program pemerintah, apa yang diarahkan, disarankan pemerintah untuk seluruh kekuatan yang dimiliki, baik unsur PMI dan unsur elemen yang lain yang memang bergerak di bidang pertolongan kemanusiaan, itu kita ikuti. Salah satunya PMI saat ini lagi melaksanakan kepada masyarakat. Pertama adalah sosialisasi dengan tim dokter kita. Kita ada dokter yang itu melaksanakan tugas sosialisasi bagaimana menghadapi virus corona ini, mempersiapkan diri harus sehat, ya, hidup bersih dan sehat. Ini harus utamanya syarat utamanya. Yang kedua, kita bersamaan sosialisasi itu dengan membagi masker di seluruh tempat pelayanan masyarakat dan keramaian masyarakat, termasuk di pasar-pasar kita bagikan masker. Memang masker sulit didapat, PMI berjuang terus biarpun membeli masker itu cukup mahal, kita bagikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini penimbun masker ini berhenti. Kasihan masyarakat Indonesia, masyarakat Jember dalam hal ini perlu kita berikan keselamatan dan keamanan ya di menghadapi corona. Yang ketiga kami juga melakukan pembagian hand sanitizer untuk di tempat keramaian, mulai pasar, masjid, pelayanan masyarakat, terminal, stasiun, bandara. Dan tadi sudah kita pasang juga di hand sanitizer di LP, itu kita pasang mulai itu. Nah, yang keempat kita juga melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, tadi sudah dilakukan juga dan kita menyetok bahan itu cukup banyak.
Ya, yang pertama sudah melakukan sosialisasi, kemudian pembagian hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Itu sosialisasi yang seperti apa Pak yang dilakukan dari PMI Kabupaten Jember? Kita jawab setelah usai jeda pariwara berikut. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.